Selama bertahun-tahun, Formula One dikenal sebagai olahraga di mana tim dengan uang terbanyak hampir selalu menang. Karena itulah FIA memperkenalkan sebuah aturan baru bernama Cost Cap. Tujuannya sederhana, membatasi pengeluaran agar semua tim memiliki kesempatan yang lebih adil untuk bersaing. Namun setelah beberapa musim berjalan, satu pertanyaan mulai muncul. Kalau Cost Cap benar-benar berhasil, mengapa tim-tim besar masih terus mendominasi Formula One? Apakah aturan ini memang berhasil membuat F1 lebih adil? Atau sebenarnya Cost Cap hanya mengubah cara tim besar mempertahankan keunggulannya? Sebelum membahas Cost Cap, kita harus kembali ke masa ketika Formula One benar-benar menjadi perlombaan adu uang. Sebelum tahun 2021, Formula One bisa dibilang adalah kompetisi di mana tim dengan anggaran terbesar hampir selalu memiliki peluang terbaik untuk menang. Mercedes, Ferrari, dan Red Bull mampu menghabiskan dana ratusan juta dolar setiap musim. Bahkan sebelum Cost Cap diterapkan, estimasi anggaran mereka bisa mencapai sekitar 400 hingga 500 juta dolar per musim. Dengan uang sebanyak itu, mereka dapat memperkerjakan ribuan karyawan, membangun fasilitas penelitian terbaik, mengembangkan simulator tercanggih, hingga terus membawa pembaruan mobil hampir setiap seri. Sementara itu, tim papan tengah dan tim kecil harus berjuang dengan anggaran yang jauh lebih terbatas. Bahkan ada yang hanya berada di kisaran 120 hingga 200 juta dolar per musim. Akibatnya persaingan menjadi tidak seimbang. Bahkan ada beberapa tim yang akhirnya bangkrut atau dijual karena tidak mampu mengikuti biaya pengembangan yang terus meningkat. Formula One mulai menghadapi masalah serius jika hanya tim kaya yang mampu bertahan. Bagaimana masa depan olahraga ini? FIA menyadari bahwa tanpa perubahan jumlah tim bisa terus berkurang dan kompetisi akan semakin tidak sehat. Disinilah konsep Cost Cap mulai dianggap sebagai solusi. Mulai musim 2021, FIA menetapkan batas maksimum pengeluaran operasional tim dalam satu musim. Pada musim pertama penerapannya, batas ini ditetapkan sekitar 145 juta dolar. Kemudian turun menjadi sekitar 140 juta dolar dan dalam beberapa penyesuaian terbaru berada di kisaran 135 juta dolar per musim. Tujuannya bukan hanya agar tim kecil bisa bertahan, tetapi juga agar Formula One tetap menarik dalam jangka panjang. Bagaimana Cost Cap bekerja? Sekilas, Cost Cap terdengar sederhana. Setiap tim hanya boleh mengeluarkan uang hingga batas tertentu setiap musim. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Tidak semua pengeluaran masuk ke dalam perhitungan Cost Cap. Misalnya, gaji pembalap utama dan beberapa eksekutif senior tidak termasuk dalam batas tersebut. Begitu pula beberapa biaya pemasaran, aktivitas promosi, dan pengeluaran tertentu lainnya. Yang dibatasi terutama adalah biaya operasional yang berkaitan langsung dengan performa mobil. Mulai dari penelitian, pengembangan, produksi komponen, pengujian hingga aktivitas balap selama musim berlangsung. Setiap tim wajib menyerahkan laporan keuangan secara detail kepada FIA. Laporan tersebut kemudian diaudit untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Jika sebuah tim terbukti melebihi batas pengeluaran, FIA memiliki berbagai bentuk hukuman. Mulai dari denda, pengurangan waktu pengembangan aerodinamika, pengurangan poin kejuaraan, hingga sanksi olahraga yang lebih berat jika pelanggarannya dianggap serius. Dengan sistem seperti ini, FIA berharap tidak ada lagi tim yang bisa membeli kemenangan hanya dengan mengeluarkan uang tanpa batas. Setidaknya, itulah teorinya. Tidak bisa dipungkiri, Cost Cap membawa banyak perubahan positif. Pertama, kondisi finansial tim menjadi jauh lebih sehat. Banyak tim yang sebelumnya terus merugi mulai mampu menyeimbangkan keuangan mereka. Nilai jual tim Formula One bahkan meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Kini memiliki sebuah tim Formula One tidak lagi dipandang sebagai bisnis yang hampir pasti merugi. Kedua, efisiensi menjadi jauh lebih penting. Sebelumnya, jika sebuah komponen gagal, tim besar bisa langsung membuat versi baru dalam jumlah besar. Sekarang, setiap keputusan harus dipikirkan matang-matang karena setiap pengeluaran mengurangi ruang pengembangan di masa depan. Ketiga, beberapa tim papan tengah mulai menunjukkan peningkatan performa. Jarak dengan tim terdepan memang belum sepenuhnya hilang, tetapi secara umum grid menjadi lebih rapat dibandingkan era sebelumnya.
kita mulai melihat lebih banyak tim yang mampu bersaing memperebutkan podium pada kondisi tertentu. Selain itu, kesalahan strategi atau pengembangan kini memiliki konsekuensi yang lebih besar. Karena anggaran terbatas, tim tidak bisa lagi sembarangan mencoba berbagai solusi tanpa mempertimbangkan biaya. Hal ini membuat aspek strategi menjadi semakin penting. Meski terdengar ideal, cost cap bukan tanpa kritik. Banyak pihak berpendapat bahwa aturan ini tidak benar-benar menghapus keunggulan tim besar. Mengapa? Karena cost cap hanya membatasi pengeluaran tahunan, bukan menghapus keunggulan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Tim seperti Ferrari, Mercedes, Red Bull, atau McLaren telah memiliki fasilitas kelas dunia sebelum cost cap diberlakukan. Mereka memiliki terowongan angin modern, simulator terbaik, ribuan data historis, proses produksi yang sangat matang, serta pengalaman organisasi yang tidak bisa dibeli dalam semalam. Sementara itu, tim kecil tetap harus mengejar semua ketertinggalan tersebut. Selain itu, efisiensi juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Tim dengan sumber daya manusia terbaik mampu menghasilkan performa lebih besar dari setiap dolar yang mereka keluarkan. Artinya meskipun anggarannya sama, hasil akhirnya belum tentu sama. Ada pula perdebatan mengenai pengawasan, karena struktur keuangan tim Formula One sangat kompleks. Sebagian penggemar mempertanyakan apakah seluruh pengeluaran benar-benar bisa diawasi secara sempurna. Meski FIA memiliki sistem audit, selalu ada kekhawatiran mengenai celah aturan yang dapat dimanfaatkan. Kontroversi mengenai pelanggaran cost cap di awal penerapannya juga semakin memperkuat perdebatan tersebut. Jadi, apakah cost cap berhasil? Jawabannya ternyata tidak sesederhana ya atau tidak. Jika dilihat dari sisi keuangan, cost cap bisa dianggap sukses. Tim Formula One kini lebih stabil secara finansial. Resiko kebangkrutan juga menurun. Olahraga ini juga menjadi lebih menarik bagi investor karena model bisnisnya lebih berkelanjutan. Namun, jika tujuan utamanya adalah menciptakan persaingan yang benar-benar setara, jawabannya masih diperdebatkan. Tim besar tetap memiliki keunggulan yang dibangun selama bertahun-tahun. Mereka memiliki budaya kerja, teknologi, dan pengalaman yang sulit ditandingi hanya dengan menyamakan batas pengeluaran. Di sisi lain, cost cap tetap memberikan tekanan kepada tim besar untuk bekerja lebih efisien. Kesalahan pengembangan kini jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperkecil kesenjangan dibanding era ketika uang menjadi solusi untuk hampir semua masalah. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apakah cost cap sempurna, melainkan apakah aturan ini perlu terus disempurnakan agar benar-benar mampu menciptakan persaingan yang lebih sehat. Karena pada akhirnya, penggemar tidak hanya ingin melihat mobil tercepat, mereka ingin melihat pertarungan yang benar-benar kompetitif, balapan yang hasilnya sulit ditebak, dan musim yang membuat kita terus penasaran hingga seri terakhir. Itulah esensi sebuah kompetisi.